got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all guys to the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, gimana kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk ekonomi yang kita bahas adalah akuntansi. Dan pada hari ini kita akan membahas beberapa KD dan beberapa indikator. Hari ini kita akan membahas tentang deskripsi akuntansi sebagai proses informasi. Baik anak-anak semuanya, karena sudah diberikan indikator masing-masing, hari ini kita akan mempergunakan teknik pembelajaran dengan coaching. Jadi nanti anak-anak ada yang akan menjadi coach dan ada yang menjadi coaching. Baik, karena kemarin sudah dijelaskan bagaimana teknik coaching ini, sekarang anak-anak duduk pada kelompok masing-masing dan selamat mengerjakan tugas di kelompok dengan teknik coaching. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 ekonomi akan menjelaskan bagaimana tentang video coach dan coachee yang beranggotakan saya Bintang Afan Halim, saya Siti Putri Melani, saya Aisyah Rinisa, dan saya Muhammad Hilfatudin. Selamat menyaksikan. Pan, Ya. kan kita sekarang udah kelas 12, 1 tahun lagi kita itu mau kuliah. Jadi kamu mau kuliah di mana? Apa jurusan yang mau kamu ambil besok? Aku mau kuliahnya ambil akuntansi tentang universitasnya di UI. Ih, yang beneran kamu? Otak pas-pasan kayak kamu ini mau ngambil akuntansi di UI. Nah, mau ngeremehin. Bukan ngeremehin, Pan. Kalau kamu mau masuk akuntansi di UI itu, nilai akuntansi kamu itu nilai ekonomi, nilai matematika, kamu itu harus tinggi. Dan kalau mau masuk akuntansi itu kamu harus ngerti dong apa itu akuntansi. Gimana sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, siapa-siapa saja pengguna akuntansi dan lain-lainnya. Banyak itu, Pan. Tak kayak kamu ini gimana cara ngapalnya, Pan? Kamu tahu nggak apa itu pengertian sama sejarah akuntansi itu apa? Nggak tahu sih, tak. Mau sok-sokan masuk akuntansi pula kamu kayak gitu. Gimana kalau aku panggil teman aku, Risa sama Suci, Oh, boleh, panggil. untuk nolong kamu Ya, ngejelasin ekonomi apa itu akuntansi. Bentar ya, aku telepon dulu. Halo, assalamualaikum Risa. Risa boleh minta tolong nggak sebentar ke Taman Pagar Uyung. Di sini ada Bintang sama Ipan. Jadi Bintang mau minta tolong ke Risa untuk ngejelasin apa itu akuntansi sama Ipan. Tolong bawa Suci sekalian ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, Pan, ini Risa sama Suci udah datang. Hai. Duduk dulu Risa, Suci. Jadi Bintang minta Risa sama Suci ke sini itu buat ngejelasin sama Ipan tentang akuntansi. Yang pertama itu sejarah akuntansi. Tolong Risa jelaskan dulu. Jadi sejarah akuntansi itu dari penemu Ahmad Al-Fatihah dari Italia yang bernama Lukas Pacioli. Lukas Pacioli ini punya buku yang namanya Sumade Aritmatika Geometrika. Terus Lukas Pacioli ini juga sudah jadi bapak akuntansi. Terus akuntansi ini juga ada di Eropa, namanya itu buku kontinental. Terus kalau di Amerika tuh Anglo-Saxon. Tuh. Nah, itu kan menurut Risa. Kalau menurut Suci gimana? Oh, kayaknya ada tambahan deh dari penjelasan dari Risa tadi. Ternyata perkembangannya sejarah akuntansi itu sangat berpengaruh besar kepada kemerdekaan Indonesia. Yaitu pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, pada saat itu ternyata Indonesia itu menganut kedua sistem akuntansi baik secara kontinental maupun secara Anglo-Saxon. Risa sama Suci bisa ngejelasin nggak apa itu pengertian akuntansi ke Ipan? Bentar, Tang. Pak Ipan tahu pengertian akuntansi. Menurut AAA, yaitu proses mengidentifikasi
mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian. Itu sih yang Ipan tahu. Risa, gimana kenapa Risa sama Suci? Benar nggak apa yang dibilang Ipan tadi? Benar sih, tapi ada yang kurang. Kalau menurut Amerika, Institute of Certified Public Accounting atau ACPA, akuntansi ini merupakan penggolongan atau prediksi besaran dalam bentuk keuangan. Nah, itu tambahannya. Jadi apa yang kamu jadi itu kurang Pan? Kan ada tambahan ilmu nih dari Risa. Nah, setelah sejarah akuntansi sama pengertian akuntansi, yang selanjutnya itu ada yang namanya kegunaan akuntansi. Suci sama Risa, ada yang bisa ngejelasin nggak sama Ipan? Apa itu kegunaan akuntansi? Nah, aku bisa bintang. Jadi kegunaan dari akuntansi itu yang pertama adalah membuat perencanaan dan pengawasan secara efektif. Yang kedua, jadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik bagi manajemen maupun pihak eksternal. Bentar, Suci, kayaknya kamu ada yang ketinggalan deh. Yang ketiga yaitu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya investor dan kreditor pemerintah dan sebagainya. Ternyata Ipan tahu juga ya. Bintang tahu nggak siapa aja pengguna informasi akuntan? Pengguna informasi akuntan itu Ipan, yang pertama itu ada pemilik perusahaan, yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada manajer, dan yang keempat itu ada investor. Masih ada kurangnya, Bin. Yang pertama kreditor, terus pemerintah, sama yang terakhir lingkungan masyarakat. Yang kamu sebutkan tadi pengguna informasi akuntan itu manajer. Kamu bisa sebutkan nggak siapa? Manajer itu dalam pemakai informasi akuntan itu adalah yang merencanakan dan yang mengoperasikan suatu perusahaan tersebut. Itu pengertian manajer. Kalau yang bisa sebutkan tadi apa itu kreditor? Kalau kreditor tuh pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Oh, gitu. Ya gitu. Kalau karakteristik kualitas informasi akuntansi gimana? Jadi karakteristik dari kualitas informasi akuntansi itu yang aku tahu itu cuma 4. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, itu berisi data-data dari waktu ke waktu. Yang ketiga andal, itu berisikan data-data sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu dapat diperbandingkan, yaitu antara periode dari sebuah perusahaan. Nah, Suci, sedikit aku tambahkan. Yang selanjutnya itu ada ketepat waktuan, yang selanjutnya ada nilai prediksi sebagai prediksi masa depan, dan yang terakhir itu ada feedback atau umpan baliknya. Oh gitu ya. Enggak apa aja prinsip dasar dari akuntansi? Aku tahu kan, yang pertama tuh prinsip entitas, prinsip kurun waktu, prinsip biaya historis. Kayaknya ada yang kurang dari Risa, yaitu prinsip pengakuan, pendapat, dan prinsip materialitas, prinsip konservatif, dan konsistensi. Dari yang Risa sebutkan tadi, tahu nggak apa itu yang prinsip kurun waktu? Jadi prinsip kurun waktu itu penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh waktu tertentu. Tunggu bentar ya, kita ke sini. Nah, Suci, Ipan, kan bisa nggak tahu tuh apa aja bidang-bidang akuntansi. Ipan sama Suci bisa jelasin nggak apa aja? Jadi Risa, yang aku ketahui bidang-bidang akuntansi yaitu yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi perusahaan, yang ketiga akuntansi biaya, dan yang keempat akuntansi manajemen. Sedikit tambahan yang bisa, yaitu ada akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pemerintah, dan sistem akuntansi. Ipan bisa jelasin nggak apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen itu bertujuan memberikan informasi kepada manajemen untuk dalam menjalankan usahanya. Kalau akuntansi pajak itu apa sih? Yaitu menangani perpajakan baik bagi perorangan atau bagi perusahaan. Awali kamu undang. Lanjut. Jadi yang selanjutnya itu kan ada profesi akuntansi. Aku juga nggak tahu nih apa-apa aja dari profesi akuntansi itu. Mungkin kalian ada yang bisa jelasin. Bintang jelasinnya, bintang tahu Risa, yaitu ada yang namanya controller,
akuntan anggaran, dan akuntan biaya. Aku Risa yang aku tahu sih cuma dua, Apa tuh? akuntan publik sama akuntan pemerintahan. Nah, jadi kan ada etika akuntansi. Jadi etika akuntansi itu apa aja? Aku bisa Risa. Jadi etika dari akuntansi itu sebenarnya ada banyak. Tapi yang aku tahu itu cuma 4. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Dan yang keempat, objektivitas. Nah, sedikit bisa tambahin Kiki. Yang selanjutnya itu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, konsisten, dan yang terakhir itu adalah standar kesesuaian dengan apa yang dia miliki. Oh, jadi itu. Nah, kan tadi kita udah membahas tentang akuntansi nih. Kalian bisa nggak ngasih contoh profesi akuntan yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini? Bintang bisa. Profesi akuntan yang ada di Tanah Datar itu, contohnya itu dosen akuntansi di Universitas Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan yang kedua itu guru kita yaitu Bunda Wida Nelis. Mungkin itu yang saya tahu. Oh, jadi Bunda Wida itu juga termasuk Iya. akuntansi. Nah, Ipan, kan tadi kita udah ngebahas seputar apa saja itu akuntansi, tentang pengertian sejarah dan lain-lain. Semoga kamu tahun besok lulus ya akuntansi ini. Baik anak-anak semua, karena anak-anak sudah menyelesaikan pekerjaan dengan teknik coaching, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.